Cek 1 2 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan masih stabil? Salam stabil. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa aja nih kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap nih dan sudah menjadi bahasa Indonesia nih? Ini dia penjelasannya. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, untuk kata pertama nih yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan adab. Adat. ADAD, bukan ADAT ya, ADAD, adat. Adat ini kalau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah bilangan atau jumlah gitu. Jadi ini sudah masuk menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah adat. ADAD, adat, yang artinya adalah bilangan atau jumlah. Itu dia. Wow, menambah wawasan bukan? Semoga menambah wawasan untuk kamu lah. Oke, ini kata selanjutnya nih yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan adalat. Adalat ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kebajikan atau keadilan gitu. Jadi ya untuk menyatakan kebaikan, kebajikan atau keadilan dari seseorang atau dari Tuhan mungkin ya. Kata yang cocok untuk digunakan dalam bahasa Arabnya adalah adalat dan sudah menjadi bahasa Indonesia gitu. Tapi kayak kita kurang lazim ya menggunakan istilah adalat. Kita biasanya menggunakan istilah baik atau adil aja ya. Tapi ya kalau adalat itu mungkin kurang lazim. Tapi untuk diketahui aja bahwa adalat sudah menjadi bahasa Indonesia yang merupakan yang merupakan kata serapan dalam bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah adalat yang artinya adalah kebajikan atau kata lainnya adalah keadilan. Gitu, menambah wawasan bukan? Semoga menambah wawasan dah untuk kamu. Oke, ada kata Adnan. Adnan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan sebuah istilah ya atau kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Gitu. Jadi ini adalah Adnan ini diserap dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia dan sudah dicantumkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya sendiri adalah surga atau firdaus gitu. Jadi tapi kita kurang lazim juga menggunakan kata Adnan ini. Tapi ya, mungkin kalian ingin memberi nama anak atau bisa menjadi referensi nama anak atau nama orang lah ya, nama anak tentunya Adnan ini artinya adalah surga atau firdaus gitu teman-teman. Kita lebih sering menggunakan kata surga atau taman firdaus juga kita juga jarang menggunakannya. Untuk umat muslim mungkin lebih familiar dengan surga gitu. Tapi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada sebuah kata yang bernama Adnan atau yang disebut Adnan yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, ada sebuah istilah yang disebut dengan aglaf. Aglaf ini juga merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang sudah dicantumkan juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini, aglaf sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah belum disunat. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang mungkin masih kecil atau masih belum disunat, nah, dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan aglaf gitu. Dan itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kita kayaknya nggak lazim menggunakannya juga, kita lebih sering menggunakan kata belum sunat gitu.
Tapi kalau untuk menyatakan belum sunat dalam bahasa yang lebih baku, itu disebut dengan aglaf. Itu sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, ada sebuah kata yang disebut dengan ahadiyat. Ahadiyat ini juga merupakan sebuah kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi ini merupakan sebuah kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu ahadiyat. Ahadiyat ini sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertiannya adalah keesaan, ini tentang ketuhanan, tentang Tuhan, ya, keesaan. Jadi menyatakan bahwa Tuhan itu cuma satu, esa, keesaan. Kita bisa menyebutnya dengan ahadiyat. Atau yang kedua, ahadiyat sendiri memiliki pengertian yaitu persatuan. Nah, ini mungkin tentang bangsa atau negara, gitu teman-teman. Jadi dia memiliki dua pengertian. Sekali lagi, ahadiyat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah keesaan, ini tentang ketuhanan, dan persatuan, ini mungkin tentang bangsa atau negara. Itu dia. Semoga menambah wawasan, bukan? Salam stabil. Oke, mungkin dari saya kali ini sekian itu dulu untuk kamu yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Saya berterima kasih sekali buat kamu yang sudah menonton, meluangkan waktu untuk menonton, dan sama-sama kita belajar tentang bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini kita tahu sangat kaya, ya. Baik itu berasal dari daerah sendiri, suku sendiri, suku yang ada di Indonesia sendiri maksudnya, atau berasal dari negara-negara atau bahasa-bahasa daerah internasional, bahasa-bahasa internasional yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia dan dicantumkan semuanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan pedoman dari kita semua bagi rakyat Indonesia untuk berbahasa Indonesia, gitu. Dan juga ada pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang mungkin dari bidang-bidang ilmu lain yang tidak kita pelajari secara formal, tidak kita pelajari secara perkuliahan, tapi bisa kita dapatkan istilah-istilahnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang semoga bisa menambah wawasan dan bisa memberikan manfaat bagi hidup kamu yang menonton, atau bagi saya juga yang sebagai konten kreatornya, gitu. Yang terpenting adalah bermanfaat aja lah, gitu. Kita buat konten-konten yang bermanfaat supaya dapat pahalanya juga, paling nggak, kalau nggak banyak view, paling nggak ya dapat banyak pahala. Itu aja dari saya. Semoga kamu, saya doakan, bisa memiliki kehidupan yang semakin stabil di tengah kondisi yang sangat tidak stabil ini. Jaga kesehatan terus, jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan mental, dan jaga kesehatan finansial kamu. Itu akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Salam stabil. Semoga kamu tetap stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Salam stabil.